Ya. Jadi Bapak Ibu, kita mengakui keilahian dan kemanusiaan Yesus. Dan terkait ayat yang dikutip oleh orang muda tadi, itu bukan ayat syahadat. Itu ayat bagaimana Yesus dalam konteks insaninya, dia mendoakan para muridnya. Dia juga menonjolkan konteks insaninya, kemanusiaannya. Sambil dia menunjukkan juga keilahiannya. Ketika dia mengatakan, permuliakanlah aku seperti kemuliaan yang kumiliki di hadapanmu sebelum dunia dijadikan. Ya. Jadi aneh Bapak Ibu, kalau ada orang yang menggunakan ayat itu, ya. Nah, ada juga beberapa sebentar Bapak Ibu, saya lihat dulu di sini. Oke. Ini tadi yang saya buka ya. Ternyata muncul ya, sama ya. Oke. Oke. Nah, kalau kita mengambil sumber lain sebenarnya ada di sini Bapak Ibu. Tetapi boleh-boleh saja kita coba mengambilnya ya. Oke, saya berikan linknya. Ini sumber lain dari saudara kita Protestan. Kalau tadi orang yang tadi dia dari Protestan, itu tadi sumber dari Katolik yang saya pakai. Oke. Sekarang kita lihat dari websitenya saudara kita Protestan. Siapa tahu orang yang tadi berkata bersyahadat itu juga dari Protestan. Atau siapa tahu dia dari Katolik. Dari sisi Katolik sudah kita jawab. Sekarang kita lihat di sini. Oke. Benarkah Yesus bersyahadat pada Yohanes 17 ayat 3? Oke, di sini dijelaskan. Itu doa untuk apa? Doa untuk para murid. Oke? Doa untuk para murid. Oke, saya langsung cepat-cepat di bagian pentingnya Bapak Ibu, yaitu di ayat 3. Ini yang dikonsepkan. Oke? Kemudian dijelaskan. Oke, dijelaskan di sini. Kita lihat penjelasannya di sini. Oke. Ya. Di sini ya, justru kalau Yesus bersyahadat, maka yang harusnya diucapkan oleh Yesus adalah Shema Yisrael. Ya, Shema Yisrael. Bukan mengucapkan tadi. Nah, bagaimana Shema Yisrael? Ya, kita lihat ya Bapak Ibu. Tadi juga ada sih di video sebelumnya, tapi coba ya saya tampilkan Shema Yisrael ya. Oke, seharusnya kalau memang Yesus itu adalah bersyahadat, karena Yesus dalam konteks kemanusiaannya adalah dia seorang penganut agama Yahudi, maka seharusnya yang kalau dia azan ataupun dia bersyahadat ya, harusnya ini yang diucapkan Shema Yisrael ini. Ya, kita dengarkan Bapak Ibu. Atau harusnya yang diucapkan seperti yang nanti di sini ada 2 ya. Coba kita dengar. Shema Israel, Adonai Eloheinu Adonai Echad Adonai
المسيح أقدر، المسيح أقدر. أشهد أن المسيح هو الله. حي على الخلاص، حي على الخلاص، فالخلاص خير من الموت، فالخلاص خير 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 من الموت. حي على الصلاح، حي على النجاة، فالخلاص خير 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 من الموت. المسيح أطهر، المسيح أطهر، لا إله إلا هو. Nah, Bapak Ibu, kalau memang Yesus bersyahadat dari kisah kehidupan dari awal dia lahir, dia adalah seorang penganut agama Yahudi. Dia pergi ke bait Allah, ya. Bunda Maria juga, Santo Yosef juga pergi ke bait Allah, merayakan Paskah Yahudi. Jadi, kalau memakai ayat Yohanes 17 ayat 3 sebagai syahadat, itu tidak tepat sama sekali. Kalau memang seandainya Yesus bersyahadat, maka syahadat yang dia ucapkan itu adalah dari agama Yahudi tadi. Shema Yisrael, ya, Adonai, ya, Echad, dan seterusnya. Ya. Karena apa, Bapak Ibu? Tidak masuk akal dia mengucapkan syahadat lalu dia menyebut dirinya. Apalagi tidak mungkin dia menyebut diri orang yang baru lahir pada abad ke-6. Dia tidak mungkin memakai syahadat agama lain yang dalam konteks historis itu baru ada abad ke-6. Tidak mungkin sama sekali. Ya. Saya ingatkan lagi, kita punya syahadat sebagai orang Katolik. Nanti saya tampilkan lagi, ya. Kalau memang maunya mereka dalam bahasa Arab, ya saya tunjukkan aja yang dari bahasa Arab. Nah, ini tadi yang Shema Israel itu, Bapak Ibu, ya. Kita lanjut, ya. Nah, bagaimana penjelasan di sini, ya? Oke, kita lihat. Oke, ini ya pengakuan iman rasuli atau credo, ya. Kita lihat di sini. Mana penjelasannya? Mana ya? Ini agak membingungkan juga. Penjelasannya mana ini ya? Oke. Ya, saya setuju. Berkaitan dengan pengutusan, Alkitab ada menulis bahwa Allah dapat mengutus Allah. Nah, apakah maksudnya ini? Ya, jadi Bapak Ibu, ketika Allah berjumpa dengan Musa, dia mengatakan aku akan mengutus, ya, aku kepadamu gitu kira-kira, ya. Oke. Di sini
dijelaskan Bapak Ibu, konteks di situ adalah dengan dia sebagai firman Allah, ya. Firman adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1, dan firman itu keluar dari Allah, berarti firman itu diutus Allah. Jadi, Yesus yang adalah Allah itu satu dengan Bapa. Dia keluar dari Bapa, berarti juga Yesus yang adalah Allah yang juga diutus Allah. Jadi Allah mengutus Allah. Kira-kira begitu penjelasan di sini, ya. Tetapi Bapak Ibu, oke, itu penjelasan dari sini ya. Saya ambil sedikit saja. Tapi Bapak Ibu, kalau kita menelisik lebih jauh, misalnya, kita bisa menemukan kok jawabannya. Contohnya di dalam Injil Yohanes 8:42. Nah, itu sering kali saya pakai ya, 42 yang menunjukkan di sini bukan ditafsirkan, tapi yang menunjukkan tentang pengertian yang dimaksud tadi ya, maksudnya bahwa dia adalah firman Allah yang keluar dari Allah ya. Ini contohnya ya, saya tampilkan. Misalnya adalah ini ya. Kata Yesus kepada mereka ya, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku." Nah, ini. Sebab aku keluar dan datang dari Allah. Nah, ini saling terkait satu sama lain dengan kitab suci yang lain Bapak Ibu, dengan perikop yang lain. Ya. Oke. Nah, jadi apa yang disampaikan oleh pemuda di dalam video itu jelas-jelas tidak menunjukkan bahwa itu adalah syahadat dari Yesus, bahkan itu bukan syahadat dari agama yang muncul kemudian.